Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Stay yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Olivia yang merupakan seorang model sekaligus influencer yang kini sedang naik daun. Bahkan tak hanya model dan influencer saja, kini Olivia mencoba membangun channel YouTube yang berisikan vlog keseharian yang Olivia lakukan. Olivia pun dibantu oleh sahabatnya yang bernama Mia yang merupakan asisten Olivia, serta Olivia juga didukung oleh pacarnya yang bernama Julian. Lambat laun channel Olivia pun dikenal banyak orang hingga tak terasa Olivia telah memiliki 500.000 subscriber. Bahkan Olivia juga sering melakukan live streaming kegiatan yang ia lakukan sekaligus mencoba berinteraksi dengan para penonton. Selama menjalani karirnya sebagai seorang model, Olivia sering sekali diundang untuk melakukan pemotretan ke berbagai negara. Tapi untuk saat ini, Olivia tinggal dan menetap di kota New York. At least there's one thing I can actually do. Pada suatu hari, Olivia pun menerima undangan dari direktur casting terkenal di Hong Kong bernama Mark Sharman. Olivia diundang untuk datang ke sebuah acara di Hong Kong, dan di sana Olivia akan diperkenalkan oleh Mark di depan 6 juta penonton. Tentu dengan undangan tersebut akan membuat karir Olivia semakin meningkat. Mark pun meminta Olivia untuk pergi ke Hong Kong seminggu lagi. Mendengar berita tersebut membuat Olivia merasa sangat senang karena ia tidak menyangka akan diundang di acara besar tersebut. Sebelum pergi ke Hong Kong, Olivia akan berdiam diri di kota New York selama beberapa hari karena di sana ia masih memiliki job pemotretan. Untuk sementara waktu, Olivia bersama dengan pacarnya yaitu Julian akan menginap di sebuah hotel. So this is the Sesampai di hotel, Olivia dan Julian akan diantar oleh pria bernama Leo menuju kamar yang akan ditempati oleh Olivia dan Julian. Leo pun mulai memperkenalkan beberapa ruangan yang kemungkinan cocok untuk Olivia dan Julian. Pada akhirnya mereka berdua pun memilih sebuah kamar yang lumayan besar dengan di dalamnya terdapat sebuah manekin yang terlihat sedikit menyeramkan. Karena Olivia menyukai kamar itu, Olivia pun langsung menyewa kamar itu selama beberapa hari. Awalnya Julian tidaklah setuju jika Olivia mengambil kamar yang terlihat menyeramkan. Tapi apalah daya, karena Olivia sudah memilih kamar itu sebagai tempat tinggal sementara membuat Julian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Julian sendiri tidak bisa melarang keinginan Olivia dalam menyewa kamar tersebut. Setelah membayar uang sewa kamar selama beberapa hari, Olivia dan Julian segera menaruh barang-barang bawaan mereka. Seem a bit off. this pl- You sure? this is it. Fantastic, am I right? Sebelum Leo pergi, Leo memberitahu mereka berdua bahwa lift di hotel tersebut mengalami sedikit masalah sehingga membuat lift itu tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Setelah kepergian Leo, mereka pun melakukan live streaming untuk memberitahu kabar terbaru mereka pada para subscriber. Lalu Julian pun menunjukkan sebuah box yang ia temukan di sebuah lemari. Di dalam box itu terdapat rekaman, buku, sebuah kalung berbentuk kunci, dan masih ada beberapa barang lainnya. Julian berencana untuk memberikan kalung yang ia dapatkan di box pada Olivia. Esok harinya, Julian pun datang ke kamar hotel Olivia untuk memberikannya bunga sekaligus kalung berbentuk kunci yang ia dapatkan kemarin. What is all? And try on. Olivia pun merasa sangat senang setelah Julian memberikannya hadiah berupa kalung. Tapi Olivia sendiri tidak mengetahui bahwa ternyata kalung itu didapat Julian dari box yang dia temukan di dalam lemari kamar tersebut. Ketika Olivia selesai mandi dan akan mengganti kalung yang ia gunakan dengan kalung pemberian Julian, Olivia sangat terkejut melihat dadanya yang berdarah. Olivia yang melihat hal itu lebih memilih untuk mengerokannya dan memutuskan untuk tidur. Olivia kemudian terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari kamar mandi. Setelah dicek, ternyata itu adalah suara air keran yang hidup dengan sendirinya. Bahkan air wastafel juga berubah menjadi keruh dan menghitam. Oleh sebab itu, Olivia meminta pengawas gedung yang bernama Rasto untuk memperbaiki keran kamar mereka yang rusak. Note that says I'm here. Rasto pun dengan segera memperbaiki keran di kamar tersebut. Setelah selesai memperbaikinya, Julian menunjukkan Olivia sebuah TV jadul yang ia beli seharga 5 sen saja. Julian yang merasa tertarik dengan TV itu langsung membelinya. Lagi pula ia sengaja membeli TV jadul itu untuk menonton sebuah rekaman yang ia temukan di dalam box. Awalnya Olivia merasa tidak tertarik untuk menonton rekaman itu, tapi karena terus-terusan dipaksa oleh Julian, membuat Olivia pun terpaksa menontonnya. Rekaman itu terlihat sangat tidak jelas sehingga membuat Olivia tidak betah menontonnya. What? Why? Malam harinya, Olivia lagi-lagi terbangun karena mendengar suara air keran yang menyala di kamar mandi. Ketika Olivia mengeceknya bersama dengan Julian, Olivia terkejut setelah melihat manekin yang berada di bathtub.
Ternyata itu adalah ulah dari Julian yang mencoba menakut-nakuti Olivia dengan menaruh manekin di sana. Keesokan harinya, Julian dan Olivia membeli beberapa minuman dan berencana mengundang beberapa teman-teman mereka untuk melakukan pesta kecil-kecilan. Tapi sebelum itu, Julian berniat membuang bos yang di dalamnya terdapat rekaman dan beberapa barang lainnya ke tempat sampah. Setelah selesai membuang box tersebut, Julian dan Olivia mengundang teman-teman mereka untuk mengadakan pesta kecil-kecilan sebagai perayaan atas keberhasilan Olivia di bidang model. Okay, hold on, mate. Open me one. As of right now, yes. So I say to him, we need to come see y'all's hunt. Tak terasa malam pun tiba. Kini Julian terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki. Ketika ditelusuri, Julian hanya menemukan keberadaan Olivia yang bertingkah sangat aneh. Semenjak saat itulah perilaku dan tingkah Olivia mendadak berubah secara drastis. Yang biasanya Olivia adalah orang yang sangat ramah dan ceria, sekarang Olivia berubah menjadi sosok yang pemurung. Meskipun begitu, Julian sebagai pacarnya tidak merasa curiga dengan sikap Olivia yang tiba-tiba saja berubah. Keesokan harinya, Olivia pun bersiap-siap untuk melakukan live streaming di channel YouTube miliknya sambil membuat jus yang terbuat dari buah dan sayur. Tapi Olivia malah mencium bau yang tidak sedap berasal dari sayur yang dibeli oleh Julian. Julian mengaku jika sayur yang dia beli itu masih segar dan sayurnya sudah dia cuci sampai bersih. Akan tetapi Olivia tidak mempercayainya karena sayurnya sangat bau. Pada akhirnya Olivia pun membuang sayur tersebut lalu menggantinya dengan bahan yang lain. Namun ketika Olivia bersiap untuk memblender buah-buahnya, tiba-tiba saja blendernya tidak mau menyala. Lalu Olivia malah menyalahkan Julian yang telah merusak blender tersebut. Julian yang mendengar hal itu merasa sangat bingung kenapa blender itu mendadak tidak bisa dihidupkan. Sesaat setelah kepergian Olivia, Julian dan para penonton live streaming itu melihat dengan jelas kalau blender itu tiba-tiba saja hidup yang menandakan bahwa blender itu bekerja dengan normal. Pada malam harinya ketika Olivia sedang tertidur pulas, Julian curhat di depan kamera mengenai keanehan yang terjadi di kamar hotel mereka. Mulai dari Olivia yang tingkah dan perilakunya berubah, blender yang tadinya mati mendadak hidup dengan sendirinya, dan masih banyak kejanggalan lainnya setelah tinggal di kamar hotel tersebut. Saat sedang bercerita mengenai keanehan di kamar hotel itu, Julian sangat terkejut setelah mendengar Olivia yang berteriak akibat mengalami mimpi buruk. Karena merasa khawatir dengan keadaan dari Olivia, Julian pun memasang kamera canggih yang memiliki sensor untuk mendeteksi adanya pergerakan di sekitar kamera. Ketika ada sesuatu yang bergerak di sekitar kamera, maka kamera tersebut akan otomatis menyorot ke arah pergerakan itu muncul. Tak hanya itu saja, kamera itu juga akan digunakan Julian untuk melakukan live streaming agar para penonton juga bisa melihat apa yang telah terjadi di kamar hotel tersebut. Julian juga merasa heran dengan sikap Olivia yang semakin lama semakin berubah, di mana Olivia lebih sering tidur daripada bekerja. Melihat Olivia yang malas-malasan, Julian pun memaksa Olivia untuk pergi bekerja. Namun Olivia sangat terkejut setelah melihat wajahnya yang muncul bintik-bintik merah. Tapi tenang saja, Olivia akan diberi make up untuk menyamarkan bintik-bintik merah itu agar tidak terlihat saat sesi pemotretan nanti. Here we go. Looking right here. Baru beberapa menit menjalani sesi pemotretan, Olivia sudah merasa tidak betah dan langsung pergi dari lokasi pemotretan. Melihat hal itu, Julian pun langsung menghampiri Olivia yang ternyata kembali ke kamar hotel. Julian pun bertanya mengapa sikap Olivia berubah akhir-akhir ini, seperti bukan Olivia yang dia kenal. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Olivia malah menyuruh Julian untuk pergi saja dari sana. Tak lama kemudian, Olivia menerima telepon dari seorang wanita bernama Karen yang merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pemotretan Olivia tadi. Karen mengungkapkan bahwa dia kecewa pada Olivia yang tidak profesional dalam bekerja. Ketika sedang berbincang dengan Karen, HP Olivia mendadak mati. Olivia pun meminta Julian untuk meminjamkan ponselnya dan Olivia pun baru tahu jika sejak tadi Julian telah melakukan live streaming. Tentu saja hal itu membuat Olivia marah karena dia sedang tidak berdandan dan tidak menutup melakukan live streaming. Pada malam harinya ketika mereka berdua tertidur, kamera canggih yang dipasang Julian merekam kejadian aneh di mana terlihat Olivia yang terbangun di tengah malam dan berjalan di tengah gelapnya kamar mereka. Olivia juga terlihat berniat untuk mencekik leher Julian. Tapi untung saja Julian terbangun setelah dia mendengar pintu kamarnya yang terbuka dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, Julian curhat pada subscriber channel YouTube-nya bahwa akhir-akhir ini Olivia tidak bisa membuat banyak konten dan melakukan live streaming karena masalah kesehatan Olivia. Selain itu, Olivia juga akan batal pergi ke Hong Kong akibat masalah kesehatannya tersebut. Setelah selesai merekam, Julian sangat terkejut melihat Olivia yang sedang memakan tangannya sendiri sehingga menyebabkan tangannya menjadi terluka.
Dengan cepat Julian pun mengantar Olivia ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Setelah menjalani beberapa tes, ternyata Olivia hanya mengalami dehidrasi saja dan malam ini Olivia diperbolehkan untuk pulang. Sesampai di rumah, Julian langsung membuat makanan dan minuman untuk Olivia. Namun ternyata Olivia menolak memakan makanan buatan Julian. Kemudian saat Julian pergi ke ruang ganti untuk mengambil kemeja, Julian secara tidak sengaja melihat bos yang berada di dalam lemari. Julian pun merasa sangat bingung karena sebelumnya bos tersebut sudah ia buang ke tempat pembuangan sampah. Julian pun kembali mengambil rekaman itu untuk menonton lanjutan rekaman kemarin yang belum sempat ditonton sampai habis. Dalam lanjutan rekaman itu memperlihatkan 3 wanita bernama Valia, Tatiana, dan Daria. Mereka bertiga ini merupakan wanita yang akan dijual kepada seorang pria hidung belang. Pria hidung belang yang kita sebut saja sebagai John merasa tertarik akan kecantikan Valia. Ketika John mencoba melakukan komunikasi dengan Valia, Valia malah melontarkan kata-kata aneh yang tidak dimengerti oleh John. Lalu tiba-tiba hal tak terduga pun mulai terjadi, di mana Valia tiba-tiba menggigit tangan John. Rekaman itu pun terhenti sampai di situ saja. Setelah menonton rekaman itu, Julian berusaha mencari keberadaan dari Olivia, akan tetapi ia malah menemukan jejak kaki menuju lorong hotel. Tiba-tiba saja pintu kamar Julian terbanting dengan keras dan sialnya pintu tersebut mendadak terkunci dari dalam. Karena tak bisa masuk ke dalam kamar hotelnya, Julian pun meminta bantuan teman-temannya yaitu Mia, Riley dan pacar Riley yang bernama Tom untuk menyelamatkan Olivia yang masih berada di dalam kamar hotel. Setelah diusut lebih dalam, ternyata hotel tempat Julian menginap memiliki sebuah kisah kelam, di mana pada tanggal 20 Oktober tahun 1991, para FBI menemukan 2 orang wanita yaitu Daria dan Tatiana yang hampir menjadi korban perdagangan manusia. Selain mereka berdua, ternyata masih ada 1 orang lagi yaitu Valia yang juga menjadi korban tindakan jahat tersebut. Akan tetapi keberadaan Valia tidak diketahui sampai sekarang. Polisi telah mencari keberadaan Valia di sekitar gedung itu, namun semuanya sia-sia saja. Sejak saat itu banyak berita yang beredar tentang jati diri Valia yang merupakan seorang penganut sekte satanisme. Hal ini terlihat jelas pada rekaman yang ditonton oleh Julian, di mana Valia terlihat mengucapkan kata-kata misterius yang kemungkinan besar itu adalah sebuah mantra satanisme. Tak lama setelah mengucapkan mantra itu, Valia menggigit tangan dari John. Darah John yang keluar bisa jadi merupakan sebuah tumbal berupa darah agar mantra yang diucapkan Valia bisa terlaksana. Mia kemudian mengungkapkan pendapatnya bahwa kemungkinan besar semua hal yang dialami oleh Olivia ada hubungannya dengan mantra yang diucapkan oleh Valia. Mia memiliki frasa jika energi jahat dari mantra yang diucapkan Valia masih tersisa di dalam gedung tersebut. Energi jahat dari mantra itu mulai mengganggu Olivia dan membuatnya mengalami depresi, insomnia, dan lain-lain. Kebetulan Mia pernah belajar untuk membersihkan sebuah tempat dari energi jahat. Mia pun berniat untuk membantu Julian dan juga Olivia. Sayangnya dalam misi itu, Riley dan pacarnya menolak untuk ikut karena mereka takut dengan hal-hal seperti itu. Kini hanya Mia dan Julian yang akan membersihkan kamar hotel Julian dan Olivia yang kemungkinan besar sudah diselimuti energi jahat dari mantra milik Valia. Sebelum memulai misi mereka, tak lupa Julian akan merekam kegiatan yang mereka lakukan. Dengan berbekal lilin suci, asap pengusir energi jahat dan garam, mereka pun mulai berkeliling kamar hotel itu dengan tujuan untuk membersihkan energi jahat yang ada di sana sekaligus mencari keberadaan Olivia yang kemungkinan besar masih berada di dalam kamar tersebut. Ketika memasuki kamar mandi, Mia melihat bathtub yang penuh dengan air berwarna hitam. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi itu terkunci. Lalu secara mengejutkan muncullah tangan dari dalam air tersebut yang menarik Mia ke dalamnya. Kemudian Mia pun keluar dari kamar mandi, namun ada yang aneh dengan dirinya, di mana Mia seperti dirasuki oleh hantu Olivia. Hold on, let me get a shot of your... I gotta go. Tak berselang lama, Mia pun terkapar berada di lantai dan tiba-tiba saja Mia ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat menuju ke sebuah lift di hotel tersebut. Mia pun terkunci di dalam lift dan tidak ada seseorang yang bisa menolong Mia. Sebelum pintu lift tertutup, sekilas Mia melihat sosok Olivia yang terlihat seperti dirasuki oleh arwah Valia. Dikarenakan lift itu rusak dan tidak akan ada yang menggunakan lift itu dalam jangka waktu yang dekat, sudah bisa dipastikan Mia akan meninggal secara perlahan di dalam lift tersebut. Kini hanya Julian satu-satunya orang yang masih berada di kamar hotel tersebut. Ketika Julian berkeliling tempat itu, ia sangat terkejut melihat Rastu yang sudah tewas tergeletak di tempat itu. Julian pun kembali melanjutkan pencarian pacarnya yaitu Olivia. Hingga pada akhirnya Julian pun menemukan jalan rahasia yang terletak di belakang lemarinya. Setelah ditelusuri, Julian malah diserang oleh Olivia yang sedang dirasuki oleh Valia. Akibat penyerangan itu, Julian mengalami luka yang parah dan ia langsung keluar dari ruangan rahasia.
Dalam keadaan yang terkapar, Julian tidak menyadari jika Olivia sedang dirasuki Valia, mulai mendekat ke arahnya dan tiba-tiba Olivia memukul kepala Julian hingga membuat Julian tewas di tempat. Semenjak kejadian itu, polisi hanya menemukan mayat Julian dan Rasto yang ditemukan pada tanggal 29 Oktober 2016, sementara keberadaan Olivia masih belum ditemukan sampai saat ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue bermaaf. Oke, see you next video guys.